Sahabat Fresh Juice, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice. Senin 16 Februari 2026 bersama Bapak Aji Suteja dari Surabaya. Selamat mendengarkan. Selamat pagi sahabat Fresh Juice yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi dengan saya Aji W. Suteja dari Surabaya. Salam sehat selalu. Hari ini Senin 16 Februari 2026 kita diajak mendengarkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 8 ayat 11 sampai 13. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari sorga. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Ia meninggalkan mereka, ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini dengan jelas menyatakan bahwa orang-orang Farisi meminta tanda karena ingin mencobai Yesus. Padahal mereka sudah melihat banyak mukjizat yang dibuat Yesus, namun hati mereka yang menutup untuk mengakuinya. Karena khawatir karisma Yesus akan menganulir reputasi dalam tanda petik mereka. Yesus tahu itu, maka ia tidak menanggapi untuk berdebat, tidak menanggapi untuk bersoal jawab, dan memilih untuk pergi. Kadang dalam hidup kita pun begitu. Kita bukan mencobai Tuhan, tapi ketika menghadapi masa sulit, sementara doa dan permohonan yang sudah kita panjatkan sepenuh hati belum juga ada hasil, tanpa sadar kita sering mengeluh, baik saat berdoa maupun hanya dalam hati. Memang tidak meminta tanda secara terang-terangan seperti orang Farisi, namun hakikatnya sama, yaitu meminta dikabulkannya permohonan kita. Permohonan ini juga tanda. Sahabat Fresh Juice yang terkasih dalam Kristus, kita acap mengeluh seperti itu karena kita mungkin belum memahami rencana indahnya untuk hidup kita. Dengan terus fokus pada tanda yang kita minta, yaitu keinginan yang kita sampaikan dalam doa, ini menunjukkan bahwa kita kurang percaya. Dan konsekuensinya kita jadi tidak bisa bersyukur akan kasih-Nya yang sedemikian banyak telah kita terima sepanjang hidup kita. Sahabat Fresh Juice yang terkasih dalam Kristus, analoginya kira-kira seperti 3 hal berikut ini. Pertama, Tuhan adalah kasih dan akan senantiasa melimpahkan berkat-Nya kepada kita yang meminta dan percaya. Namun oleh karena kasih-Nya yang besar, tanpa syarat dan menyelamatkan, maka berkat yang diberikannya akan disesuaikan dengan wadah yang kita miliki. Tuhan tidak atau belum mengabulkan berkat yang kita mohon jika menurut-Nya ukuran wadah kita belum mampu menerimanya. Misal, jika itu diberikan malah membuat kita jadi sombong, ngerasa berhasil, dan semakin jauh dari kerendahan hati, maka tidak atau belum dikabulnya permohonan kita dimaksudkan
agar kita bebenah memperbaiki diri dan iman kita, agar wadah kita bisa menerima berkat-Nya. Maka ketika kita kecewa dan sedih saat doa kita belum dikabulkan, jangan keburu mengeluh, tetapi diamlah dan berdoalah, memohon hikmat agar lebih bisa memahami kondisi ini. Di saat seperti inilah iman kita akan bertumbuh. Yang kedua, bisa jadi tidak dikabulkannya permohonan kita justru karena Tuhan ingin menyelamatkan kita. Pekerjaan atau profesi saya adalah property agent. Posisi agent ini sangat unik dan penuh pembelajaran iman karena berada di antara dua kekuatan besar, dua power besar, yaitu pembeli dan pemilik yang mempunyai ego dan gengsi masing-masing yang seringkali bertentangan satu sama lain. Profesi agent berada di tengahnya dan harus memediasi dengan baik. Suatu saat di masa awal saya menjalani profesi ini, ada satu peluang untuk mendapatkan komisi yang sangat besar kala itu. Proses sudah mengerucut untuk realisasi. Saya berdoa dan memohon dengan sangat agar diberkati kelancaran dan kemudahan. Namun yang terjadi adalah transaksi batal. Bahkan kala itu sudah sampai pada tahap penyerahan data di kantor notaris. Batal karena terjadi adu gengsi yang dipicu oleh pernyataan salah satu pihak. Oh Tuhan, kecewa dan sedih banget. Dan tentu saja saya mulai mengeluh. Protes ketika saya mendengar kabar itu. Protes kenapa Tuhan kau beri cobaan seperti ini? Apa salah saya? Dan seterusnya, dan seterusnya. Kepiluan berlanjut ketika saya mendengar bahwa tanah tersebut berhasil ditransaksikan oleh agen lain. Kembali saya mengeluh dan mempertanyakan saat berdoa. Namun 2 hari setelah lewat transaksi tersebut, Tuhan seakan memberi jawaban yang sekaligus menyadarkan saya betapa besar kasih-Nya. Saya mendengar dari ramainya grup agent membicarakan bahwa tanah tersebut bermasalah secara legalitas dan menyeret pemiliknya ke ranah hukum. Dalam riuh rendah pembicaraan di grup agent, mereka berempati pada agennya karena komisi belum juga didapat, tapi sudah disibukkan oleh panggilan-panggilan yang berwenang sebagai saksi. Ini yang seperti tadi saya katakan, tidak dikabulkannya permohonan kita kadang karena Tuhan ingin menyelamatkan kita. Yang ketiga, kesimpulan, doa yang ditolak bisa jadi melindungi kita. Kegagalan bisa meluputkan kita dari bahaya. Penundaan bisa mematangkan karakter. Berkat tidak selalu berupa ya, kadang berupa belum, bahkan berupa tidak. Yang terpenting adalah kita tetap melekat pada pokok anggur yang benar, memohon hikmat-Nya. Jika kita masih belum bisa memahami dan tetap berharap hanya padanya. Marilah berdoa. Tuhan, bimbing dan ajari kami agar bisa melihat berkat-Mu yang senantiasa melimpah. Jagai kami agar tidak mencari tanda besar, melainkan bisa bersyukur untuk tiap nikmat kecil setiap hari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 16 Februari 2026. Terima kasih kepada Bapak Aji untuk renungannya hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.